Halo semua, perkenalkan nama saya Abraham. Di sini saya mau menjelaskan tentang regresi linear berganda, yaitu uji asumsi dan uji hipotesis. Oke, yang pertama, sekarang di sini saya juga menggunakan Stata sebagai statistik data analysis. Oke, di sini saya sudah ada data untuk eh, penggunaan regresi linear berganda yang berarti saya memiliki lebih dari satu variabel yang dimana there sebagai dependennya lalu current ratio sebagai independen yaitu X1 dan ROE sebagai X2. Jadi pertama kita perlu copy untuk variabel-variabel yang ada. Oh ya, sebelum kita copy, kita mau save dulu nih file ini dengan cara pertama log lalu begin. Kira-kira namanya apa ya? Di sini saya mau namakan IFL satu statistik. Oke, langsung di save aja. Oke, untuk komen yang pertama, uji normalitas. Nah, di sini gimana caranya? Pertama, rec, lalu pencet variabel-variabel. Nah, kan kita perlu di sini nggak ada variabelnya. Ya, artinya kita perlu ngisi dulu variabelnya yang dari Excel yang tadi. Oke, untuk Y-nya sudah. Sekarang untuk X1-nya. Untuk variabel terakhir yaitu ROE. Oke, setelah itu langsung aja kita X dan kita kembali ke statanya. Selanjutnya komen untuk uji normalitas yaitu reg rec setiap variabel yang ada. Oke, lalu kita tekan predict respon lalu SK tes. Kita bisa lihat bahwa prop C-nya di bawah 0,05 yang berarti data ini tidak normal karena dikatakan normal ketika prop C-nya ini di atas 0,05. Lalu gimana caranya menormalkan datanya? Di sini terdapat dua cara, yaitu pertama transformasi dan buang outlier. Di sini saya akan menggunakan outlier. Oke, jadi pertama kita tulis grab box, lalu res. Di sini dapat ditunjukkan bahwa banyak sekali outlier dari data ini. Kita bisa lihat bahwa uh, bulat-bulat ini merupakan outlier yang perlu dihapus. Lalu bagaimana kita untuk menghapus data tersebut? Yaitu dengan sort res, lalu hapus saja datanya. Oke, jadi resnya kita sort. Oke, setelah sort, kita hapus datanya. Tadi kita sudah lihat data mana yang perlu dihapus atau perlu dilihat lagi di sini bahwa yang dekat-dekat antara 1 sampai yang di atas 6. Oke, jadi hapus saja langsung delete.
Dan restnya jangan lupa untuk di delete juga. Oke, X. Di sini kita mau lihat lagi nih SK testnya. Tapi sebelum kita masuk ke SK testnya lagi, eh, kita harus untuk eh, mengembalikan residualnya, restnya, yaitu predict rest, R. Lalu SK test. Oke, bisa dilihat bahwa prop C di sini sudah bisa dikatakan normal karena di atas 0,05. Setelah kita mengetahui bahwa prop C-nya sudah normal atau datanya sudah normal, selanjutnya kita akan menguji linearitas, yaitu dengan cara komen stat of test. Yang perlu diperhatikan adalah prop F-nya. Uh, Jika prop F-nya lebih dari 0,05, maka data ini, Prof F ini sudah memenuhi asumsi untuk linearitas. Kita bisa lihat bahwa Prof F kita sudah 0,177, sehingga bisa dikatakan bahwa Prof F ini sudah memenuhi asumsi linearitas. Selanjutnya kita akan menguji multikolerialitas, yaitu dengan eh, ini comment fifth. Di sini kita bisa lihat bahwa jika data main fifth ini di bawah 10, maka tidak terjadi gejala masalah dari multikolonialitas. Kita bisa lihat bahwa punya kita tuh 1,01, berarti di bawah 10, jadi kita aman. Selanjutnya kita akan menguji heterogeneisitas, yaitu dengan head test. Head test. Nah, di sini head test itu dikatakan tidak ada masalah, tidak ada gejala ketika p-value-nya di bawah 0,05. Sorry, jika p-value di bawah 0,5 maka terjadi gejala atau masalah. Jadi kebalikannya dari saya omong tadi. Nah, kita bisa lihat bahwa prop C dari heterokresiditasnya kita itu 0,7. Artinya tidak terjadi gejala masalah karena dikatakan gejala masalah ketika p-value atau prop C-nya di bawah 0,05. Itu kalau di bawah 0,05 itu hati-hati itu. Kita harus gunakan robust. Robust standard error. Itu kalau di bawah 0,0. Sorry. Ya, di bawah 0,05. Baik, selanjutnya kita menuju ke uji hipotesis dengan comment rec. Kita munculin semua variabel yang ada. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa di prop F dulu ya. Jika di atas 0,05 artinya tidak signifikan, berarti modelnya tidak bisa menjelaskan variabel Y, tidak ada satupun variabel X yang mempengaruhi pengaruh signifikan. Di sini kita bisa lihat bahwa prof F kita itu di bawah 0,05, jadi bisa dikatakan signifikan. Gimana? Ini kita bisa lihat selanjutnya. Lalu untuk uji T di bagian sini, kita bisa melihat bahwa ternyata eh, jika P atau T kecil ini di bawah 0,05, maka berpengaruh signifikan dan H1 diterima. Bisa terlihat bahwa data yang kita miliki itu semua di bawah 0,05, sehingga berpengaruh signifikan dan H1 diterima. Lalu kita lihat di koefisiennya. Di sini minus. Minus itu berarti eh, pengaruh negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa eh, variabel dari current ratio dan ROE berpengaruh negatif kepada DER. Jadi, saya ulangin lagi bahwa variabel dari current ratio dan ROE berpengaruh negatif kepada DER. Lalu, kita bisa lihat di R square ini. R square ini menjelaskan bahwa data ini eh, paling tidak bisa menjelaskan sebanyak 32,35%. Jadi kita bisa lihat dari R square. Sebenarnya kita juga bisa lihat dari adjustment R square ketika
kita memiliki variabel lebih dari dua atau tiga, tiga ke atas. Jadi kalau variabelnya kalian tiga ke atas, maka kita bisa melihat adjustment R square dari sini. Jadi perbedaan, memiliki perbedaan. Baik, itu saja yang saya mau jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Dadah.